Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Saya ingin mempresentasikan tentang rekayasa perangkat lunak. Pembahasan 1. Konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, model-model pengembangan perangkat lunak. 3. Siklus hidup perangkat lunak. Bagaimana dengan membangun perangkat lunak? Software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi, berpikir sejenak menghadapi komputer, dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Tidak ada kertas-kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Pengertian PL, perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Selanjutnya RPL. Disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Yang kedua, perangkat lunak yang dibuat harus mampu. Berikut tahapannya. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, tepat anggaran. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Selanjutnya, perbedaan RPL dengan rekayasa sistem. Pertama, rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa PL, dan proses. Yang kedua, RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Selanjutnya, produk PL. Produk yang pertama, produk genetik atau umum. Sistem standalone, standar yang diproduksi oleh organisasi pengembangan dan dijual ke pasar terbuka ke siapapun yang membelinya. Biasanya disebut sebagai software Shirling WordPad. Contohnya pengelolaan kata. Yang kedua, produk pesanan. Sistem yang dipesan oleh pelanggan tertentu dikembangkan khusus bagi pelanggan oleh kontraktor perangkat lunak. Contohnya sistem untuk mendukung proses bisnis tertentu dan sistem kontrol lalu lintas udara. Selanjutnya, karakteristik perangkat lunak. 1. Mempunyai daya guna yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Yang ketiga, mampu diandalkan. Yang keempat, mudah dirawat atau diperbaiki. Yang kelima, lebih efisien. Yang keenam, mempunyai antar muka yang menarik. Yang ketujuh, mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Selanjutnya, proses perangkat lunak. Spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Yang kedua, pengembangan, proses memproduksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga, validasi, pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna. Yang keempat, evolusi, perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Selanjutnya, model proses perangkat lunak. Yang pertama, suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan dipresentasikan dari perspektif khusus. Contoh, perspektif proses, perspektif alur kerja, barisan kegiatan. Yang kedua, perspektif alur data, alur informasi. Yang ketiga, perspektif peran atau aksi, siapa melakukan apa. Yang selanjutnya, model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, classic life cycle. Yang kedua, prototype. Yang ketiga, transformasi formal. Yang keempat, rapid application development. Yang kelima, pengembangan incremental. Yang keenam, spiral. Yang ketujuh, font generation type quiz.
Selanjutnya, analisis merupakan tahap untuk menganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan perangkat lunak. Hasil analisis didokumentasikan dan dikaji oleh ulang customer. Perancangan atau desain. Tahap ini merupakan tahap penerjemahan dari kebutuhan fungsional dan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti oleh programmer. Selanjutnya, implementasi. Mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam bahasa pemrograman komputer yang telah ditentukan. Selanjutnya, pengujian. Uji coba perangkat lunak yang berfokus pada logika internal dari perangkat lunak dan kesesuaian perangkat lunak yang dibangun dengan kebutuhan fungsional. Model proses ini sering disebut juga dengan model proses waterfall. Tiap tahap pada model perangkat lunak dan kesesuaian perangkat lunak yang dibangun dengan kebutuhan fungsional, proses ini diakhiri dengan dokumentasi. Oleh karena itu, model ini sering juga disebut model dokumen driven software process. Selanjutnya, kelebihan. Metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kedua, kekurangan. 1. Pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial seperti pada teori. Iterasi sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang kedua, sulit bagi pelanggan untuk menentukan semua kebutuhan secara eksplisit. Yang ketiga, pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahap desain sudah selesai. Sedangkan pada tahap sebelum desain bisa memakan waktu yang lama. Yang keempat, kesalahan di awal tahap berakibat sangat fatal pada tahap berikut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.